wabarakatuh. Tabarakalladzii nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sore yang cerah ini semoga kita mendapatkan barokahnya Allah, mendapatkan aunahnya Allah, hidayahnya Allah, dan kita selalu dalam ridhonya Allah, sehingga kita bisa melanjutkan tholabul ilmi, ngaji kitab Nashaihul Ibad li Syekh Al-Hafidz Al-Alamah Syihabuddin Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad As-Syafi'i kang bangsa Syafi'i madzhabe yang terkenal dengan sebutan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab ini disarahi oleh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Semoga ngaji kitab ini bisa membawa manfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat, dan bisa menjadi bekal kita nanti di yaumil akhirat, dan sebagai simpanan seperti halnya yang dimaksudkan, ditujukan oleh Muhammad Nawawi bin Umar bagi sebagian umat Islam untuk nanti mempersiapkan diri cawis-cawis menghadapi yaumil ma'adi, yaitu panggon-gon Bali atau sangkan watane dumadi, kembali kepada pencipta kita sekalian alam. Untuk itu kita kemarin membahas atau sampai pada makalah yang ketujuh. Selanjutnya kita akan melanjutkan makalah yang ke-8. Sebelum kita memasuki pada pembahasan, marilah kita berkirim hadiah Fatihah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ila jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin alihi kullin wa ashabihi kullin, wa ila jami'i malaikatillahi wa awliyaillahi al-mashhur wal mastur, wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat min masyatikil ardi ila maghribiha bartiha wa bahriha, wa li jami' ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, khususan liwalidaina wali asatidatina wali masyayikhina wali muditina sa'ulillahi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tidak lupa semoga ilmu atau ngaji kitab sore hari ini bisa nyambung kepada pengarangnya. Marilah kita berkirim hadiah Fatihah kepada Muhammad Nawawi bin Umar bin Jawi dan kepada Syekh Al-Hafidz Al-Alamah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sa'ulillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Kita melanjutkan pembahasan kita kemarin, dan tetap akan saya sarankan bahwasanya warga Nahdien Desa Tawangsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung ini akan tetap membiasakan, merutinkan ngaji kitab atau menelaah bimuda wa mati mutolaatil kitabi fiadil aulia wa tobaqotil azkiya, seperti halnya seperti yang dinasihatkan oleh Imam Ghazali dalam akhir kitab Ihyaul Ulumuddin. Alaika bimuda wa mati mutolaatil kitabi wa tobaqotil fiadil auliyai wa tobaqotil azkiyai, dan membersihkan hati kita dengan mengkaji ilmu-ilmunya para aulia, agar kita tidak disibukkan dengan fenomena atau ujaran-ujaran
kebencian provokatif yang berseliwetan di medsos, karena ada ajakan untuk jihad dan lain sebagainya dari salah satu ormas yang ada pencekalan oleh pemerintah, sehingga ketika Polri TNI menetapkan aturan yang diamanahkan kepadanya oleh pemerintah berbenturan dengan sebagian masyarakat Islam yang menyatakan bahwasannya Polri dan TNI berlaku tidak adil. Tetapi para warga Nahdien selayaknya tidak ikut larut dalam pertikaian ataupun benturan yang ada ini. Kita sebagai wasaton penengah, kita tetap menghormati Dzurriyyah, tetapi juga harus taat kepada keputusan pemerintah melalui TNI Polri. Marilah kita mulai ngaji kitab ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing donya lan akhirat, Ar-Rahimi kang maha welas asih ing akhirat bloko. Al-maqalatu saminatu utawi pangucap kang nomor 8 iku anil Akmasi sangking Akmas, sahabat Akmas. Ismuhu utawi atane Akmas iku Sulaimanu ibni Mihroni al-Kufiyu kang bangsa Kufah, radhiyallahu anhu, muga ngridoni sapa Allahu maring Akmas. Jadi Akmas itu nama aslinya adalah Sulaiman ibnu Mihroni al-Kufi kang bangsa Kufi yang mempunyai kebangsaan Kufah. Riwayate man tawi sapane wong kana kang ana apa rok sumalihi kapitale bondone man iku at-taqwa, takwa. Kalatil alsunu apes, moko apes apa pira alsunu pira-pira lisan. Jadi ketika kapital bandane itu adalah takwa, maka artinya apes opo alsun piro-piro lisan itu tadi tidak bisa dikatakan dia sebagai orang yang rugi di dalam perdagangannya dengan Allah, maka dia mesti beruntung. Anwasfin saking nyipati ribahi dinihi, nyipati badine agamane. Jadi ketika berdagang dengan Allah, bahwasannya kapital bondone itu takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketika ketakwaanlah yang menjadi modal utamanya seseorang, maka kiasannya itu dikiasan alsun itu tadi tidak akan bisa melihat atau membicarakan kerugiannya seseorang itu tadi. Kalatil alsun apes piro-piro lesan an ribahin sangking batine ansifati ribahin sangking nyipati batine agamane man. Jadi ketika beragama itu didasarkan pada kapital bandanya itu, hartanya itu hanya ketakwaan kepada Allah, maka dikiaskan lisan itu tidak akan bisa memberikan kerugian kepada orang itu tadi, karena kapital dari harta bendanya itu adalah ketakwaan kepada Allah. Tidak ada yang lebih utama daripada ketakwaan. Khoslatani, jadi dua perkara yang tidak ada lebih khoslatani lasai'a ora ono afdolu iku maujud afdolu kang luweh utama al imanu ya iman billah wa naf'ulan manfaati lil muslimina maring wong Islam. Jadi ketika kapital hartanya itu adalah takwa, maka tidak akan rugi sama sekali dalam transaksinya dengan Allah di dalam agamanya man itu tadi. Waman utawi sapane wong kana kang ana apa rok sumalihi kapital bondone man iku adunya ya donya kalatil alsunu
mongko apes opo al sunu piro-piro lisan an wasafi sangking nyipati khusroni dinihi piro-piro rugi agamane. Jadi ketika kapital hartanya itu hanya sebatas dunia, memiliki mobil, memiliki rumah, pendapatan yang banyak, tetapi hanya dikembalikan bahwasannya kapital bandane itu tadi hanya untuk urusan dunia, maka sungguh rugi ketika membicarakan mengenai keuntungan. Maka dia benar-benar rugi karena bisa disifati sebagai kerugian dalam agamane man yang mempunyai kapital hartanya itu hanya untuk dunia. Al makna wal makna utawi artine man tamassaka man utawi sapane wong iku tamasaka cecekelan sapa man alat takwa ing atase takwa biimtisali kelawan matuhi awamirillahi piro-piro perintah Allah. Ya Allah Ta'ala halimun lur sapa Allah wajtina bilan ngedoi al maasi maring maksiat bian kelawan nyento asa samandemeni sapa man af'alahu ing biro-biro perbuatane man bimuwafiqati kelawan perkara-perkara kang tinuju asyar'i maring syariah perintah Allah. Falahu mongko setune falahu mongko iku kaduwe man falahu mongko iku kaduwe man hasanatun utawi pira-pira kebagusan kasih roton kang akeh latuh so kang ora iso diitung apa hasanat waman lan sapane wong iku tamassaka cecekelan sapa man ala umurin ing atase pira-pira perkara mukhalifatin kang nyulayani lisyar'i maring syara falahu mongko iku kaduwe man sayyi utawi sayyiatun pira-pira ala kasiratun kang akeh ajazat kang apes apa al sunu pira-pira lesan anzalika saking mengkonolah ala bil adadi kelawan jumlahe. Jadi begini, artinya ketika urusan seseorang itu tamasaka alat takwa, bahwasanya cecekelan siapa itu berpegangan kepada takwa. Nah, bagaimana cecekelan berpegang dengan ketakwaannya itu? Ya melaksanakan semua perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Biimtisali awamirillah, melaksanakan semua perintahnya Allah, dan perintahnya Allah itu litakzim. Jami'u awamirillah iku rojiun balik rojiatun ilat takzim ilallahi wa ilal masakoh masafah, bukan masakoh, ilal masafah. Perintahnya Allah itu mesti kembali kepada takzim, kepada keagungannya Allah, dan juga kembali kepada perintah untuk menyayangi manusia. Maka perintahnya qimus sholat, tindakno sira kabeh as-sholata ing sholat, wa atu zakata lan wenehno sira kabeh apa azaing zakata zakat. Jadi setelah perintah melaksanakan sholat, lalu kita diperintahkan untuk melaksanakan mengeluarkan zakat. Begitu juga uskut li wali walidaika. Setelah kita bersyukur kepada Allah, lalu bersyukur kepada kedua orang tua kita. Jadi semua perintahnya Allah, jami'u awamirillah,
itu rojiun ila ta'zimillah, mengagungkan keagungannya Allah, keluhurannya Allah, keagungannya Allah, jalalullah. Lalu setelahnya adalah perintah untuk masafah, kasih sayang, menebarkan kasih sayang kepada sesama. Maka dari itu ketika kita melaksanakan semua perintahnya Allah, mesti kita mengagungkan Allah dengan kalimat thayyibah, dengan takbir Allahu Akbar, bahwasanya kita bersyahadat, bertauhid bahwasanya tidak ada yang lebih agung kecuali Allah, tidak ada yang lebih besar kecuali Allah, tidak ada yang lebih mulia daripada Allah. Lah setelah kita takzim kepada Allah, kita mesti menyayangi makhluk hambanya Allah, karena perintahnya itu aqimus sholat wa atuz zakat. Setelah kita melaksanakan sholat, perintahnya wa atuz zakat, mengeluarkan zakat. Di situ ada masafah, khud min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi mengambil sodakoh, ditasarufkan, diberikan kepada haknya orang fakir, maka itu adalah bentuk dari masafah, kasih sayangnya hambanya Allah kepada ciptaannya. Jadi ketika kita melaksanakan perintahnya Allah, ya mesti sayang kepada sesama kita. Kalau kita tidak sayang, artinya ya kita juga tidak melaksanakan perintahnya Allah. Maka dari itu ya harus kita pertanggungjawabkan ketika kita berbuat zalim kepada sesama kita. Karena perintah kita jelas bahwasanya aqimus sholata wa atuz zakat, itu adalah semua perintahnya kembali kepada takzim, mengagungkan Allah. Setelah itu kita berbuat baik, kasih sayang, menebar kasih sayang kepada manusia. Uskut li wali walidaika, perintah untuk mensyukuri nikmatnya Allah. Lain sakatum lazi danakum wala in kafartum inna azabila sadid. Jadi perintah itu datang untuk mensyukuri nikmatnya Allah. Lalu apa? Wali walidaika, dan perintah untuk bersyukur kepada kedua orang tua, bahwasanya dengan wasilah kedua orang tua kita ada, kita wujud dengan diciptakan oleh Allah melalui wasilah kedua orang tua kita. Nah, selanjutnya imdad kita dalam melaksanakan wujud kita itu tadi, ya kita harus menebar kasih sayang. Maka perintahnya Allah itu kembali kepada kedua hal itu, takzim wal masafah. Jadi ketika kita itu kegondelane takwa dengan melaksanakan, jadi kita menggantungkan, berpegangan kepada ketakwaan dengan menjalankan, matuhi semua perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Bi'an asasa, dengan dasar bahwasanya perbuatan kita itu ditujukan kepada yang sepakat dengan perintahnya Allah, bukan tambah menyalahi, mengingkari perintahnya Allah. Jadi dengan mendasarkan semua perbuatan kita, tingkah laku kita didasarkan pada perintah-perintahnya Allah, ditujukan kepada semua yang berjalan lurus, tidak berbanding terbalik, tapi berjalan searah dengan perintah-perintahnya Allah. Maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak yang tidak akan bisa dihitung. Waman lan sapane wong, utawi sapane wong iku tamasaka cecekelan sapa man ala umuri mukhalifatin, ala umurin ing atase biro-biro perkara mukhalifatin kang nyulayani, berbanding terbalik lisyar'i maring syara, maring perintah-perintahnya Allah. Falahu mongko iku kaduwe man, maka orang itu akan memiliki apa? Falahu mongko iku kaduwe man sayyi'atun,
pira-pira ala kathiratun kang akeh ajazatil alsunu kang apes apa pira-pira lisan anzalika saking mengkonolah ala bil adadi kelawan jumlah. Jadi ketika pegangan kita adalah perbuatan-perbuatan yang berbanding terbalik dengan perintah-perintahnya Allah, dengan syara, dengan syariat, maka ya siap-siap yang kita miliki, yang dia miliki itu hanya kejelekan yang banyak. Maka akan rugi bahwasanya perbuatan yang jelek itu tadi, yang mukhalifu, berbanding terbalik dengan perintah-perintahnya Allah, itu jumlahnya akan semakin banyak. Wal maqalatus tasiatu utawi makalah kang nomor 9 iku an Sufyan as-Sauri sangging Sufyan as-Sauri. Sufyan as-Sauri niku gurune Imam Malik radhiyallahu anhu, muga ngridoni sapa Allahu anhu maring Sufyan Sauri. Wa utawi Imam Sufyan, sahabat Sufyan as-Sauri iku Syekhul Imami Malik, gurune Imam Malik. Kullu maksiatin utawi saben-saben maksiat iku nasiatin timbul muncul ansahwatin sangging sahwah. Terus semua maksiat itu mesti muncul ketika ada sahwah, akan muncul ketika ada sahwah. Jadi kullu maksiatin tawi saben-saben maksiat nasiatin kang muncul an sahwatin sangging sahwah. Ayat tegese al istiyakin nafsi ila sayin, istiyak iku brontone ati. Istiyakin nafsi ayat tegese istiyakin nafsi brontone ati ila sayin maring sawiji-sawiji. Jadi karena adanya menyenangi sesuatu hal. Kalau sesuatu hal itu baik nggak apa-apa, tapi kalau bronto itu mesti arahnya kepada sesuatu yang jelek. Sahwah itu mesti karena menyenangi sesuatu yang berlebih, sehingga umpamanya menyenangi urusan dunia yang berlebih, tidak dijadikan dunia itu sebagai fasilitas untuk meraih surga, untuk mempersiapkan cawis-cawis menghadapi yaumil ma'ad, hari nggon bali, tetapi hanya untuk kesenangan, untuk memenuhi brontone atine tok. Maka itulah yang dinamakan maksiat. Tidak hanya berlaku tidak, artinya menyalahi aturannya Allah yang berbanding terbalik itu tadi, tetapi terlalu berlebih menyenangi urusan yang bukan anjuran atau perintahnya Allah. Seperti halnya dunia, kita menyenangi dunia, atau di dunia bahkan kita proporsi kita harus sesuai izzud dunya bil amwali wa izzul akhirah bi a'mali sholeh. Jadi muliakin dunia itu dengan harta benda, ya harus kita apa itu proporsinya harus jelas. Izzud dunya bil mali, enggak mungkin la tataqwa umutud dunya wala tasluh umutud dunya illa bil amwali. Tidak akan kuat dan tidak akan bagus perkara-perkara dunya kejaba bil amwali, kecuali dengan harta benda. Maka orang Islam akan mulia ketika kaya, karena urusan dunia itu bil amwal wala tasluh, lan enggak bagus, ora bakalan bagus apa umurul akhirat, perkara-perkara akhirat, wala tataqwa, lan ora kuat apa umurul akhirat illa bil a'mali sholihah, kelawan ngamal soleh. Jadi harus ada proporsinya. Bahkan
Di dalam hadis Nabi, isri dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Hiduplah untuk mencari penghidupan dunia, itu seolah-olah kamu hidup selamanya, hidup abadi. Wa isli akhiratika ka'annaka tamutu. Dan proporsinya harus jelas. Jadi dunia, kesenangan dunia itu kita jadikan fasilitas untuk kepada akhirat kita. Tetapi ketika brontone ati iki mang, jadi karena tergiur, contoh itu tergiurnya hati kepada sesuatu sehingga melupakan yang itu sebenarnya tidak boleh berlebih. Seperti halnya kullu maksiatin, saben-saben maksiat, nasiatin kang timbul ansahwatin saking sawijine sahwah, tegese isetiyakin nafsi brontone ati ila sain maring sawiji-sawiji sesuatu kemaksiatan itu akan muncul menjadi sahwah ketika kesenangan itu berlebih kepada sesuatu. Bahkan ketika zuhud meninggalkan dunia pun oleh para aulia, ketika ini dikayakan oleh Imam Ghazali bahwasanya umat Islam atau wali-waliullah itu pergi ke hutan untuk berlaku zuhud karena sudah saking pusingnya mikirin dunia dan juga menghinakan utusan dunia, ditinggalkan dunia itu ke hutan-hutan yang dimakan tumput-tumputan. Makanya ya akal-akal aziz taroktum ummata rasulillahi biaidil mubtadi'i. Ketika umat itu ditinggalkan oleh para aulia karena laku zuhudnya bagus, mazhab zuhud itu bagus. Mazhab zuhud artinya mentarku dunya itu bagus. Tetapi ketika meninggalkan umatnya Kanjeng Nabi dipimpin oleh, membiarkan dipimpin di tangannya para mubtadi, orang-orang yang berlaku bid'ah, maka itu akan lebih bahaya. Maka didatangi oleh sebagian wali untuk diajak kembali. Ya akal-akal asis, karena yang dimakan hanya tertumputan. Utang-utang alim, aulia, wali-waliullah itu meninggalkan dunia pergi ke zuhud untuk uzlah. Jadi mazhabul uzlah itu ya baik, ya kadang juga kalau meninggalkan umatnya Rasulullah dipimpin oleh orang-orang yang mubtadi pada kaum bid'ah, kaum yang membawa kezoliman, maka itu menjadi tidak baik. Jadi maka apa itu Imam Ghazali mengistilahkan seperti itu, ya akal-akal aziz taroktum ummata rasulillahi fi aidil mubtadi, di tangannya orang-orang yang berlaku bid'ah, dan itu tidak baik. Maka kembali, diajak kembali untuk mengutusi umat. Fa innahu mongko setuhune kelakuan iku yu reja di atep-atep apa gufranuha pangapurane maksiat. Di ketika kita itu berlebih dalam hal menyenangi sesuatu, maka itu ya selayaknya lah kita ngatep-ngatep pangapurane Allah karena maksiat itu tadi yang telah kita jalani, walaupun hanya sekedar kita menyenangi dunia terlalu berlebih, tidak pada proporsinya. Karena itu tadi ketika kita istiaqul nafsi, brontone ati itu tadi, nafsu yang berlebih kepada sesuatu itu akan memunculkan satu kemaksiatan yang berasal dari syahwah. El maksiati utawi maksiat. Jadi ketika itu terjadi maka ya kita harus selayaknya lah ngatep-ngatep pangapurane Allah dari maksiat itu tadi. Wa kullu maksiatin lan saben-saben maksiat. Nasaat kan tukul apa maksiat an kibrin sangging ngaku utama. Kibrin itu sombong, ngaku utama. Tetapi ketika maksiat itu tadi datangnya, munculnya karena sebuah kesombongan, ngaku-ngaku utama, sombong itu.
Wa kullu maksiatin lan utawi, begitu artinya lan utawi saben-saben maksiat nasaat kang timbul apa maksiat an kibetin sangking ngaku-ngaku utama, tegese dakwal fadli. Dakwal fadli yaitu tadi ngaku-ngaku luwih utama. Dakwah itu kan memanggil, jadi mengaku lebih utama. Kesombongan artinya gitu. Dakwal fadli iku fa innahu mongko iku, bukan itu. Mongko fa innahu mongko iku kelakuan setuhune kelakuan layut ja ora ngarep apa gufranuha pangapurane ing maksiat li anna karena setuhune maksiata iblisa maksiate iblis kana ana apa asluha pokoke maksiat. Jadi sebenarnya ngaku-ngaku sombong itu adalah kemaksiatan yang berasal dari iblis. Maka tidak akan pernah mau minta pangapura, tidak mau minta pengampunan. Maka dari itu ketika maksiat itu kita tidak pernah mengharapkan pengampunannya Allah, maka itulah ngaku-ngaku sombong, ngaku-ngaku luwih utama, itu dari sifat ciri iblis. Kata Nabi Adam itu tergelincir, itu juga karena iblis tidak mau mengakui keutamaannya Nabi Adam. Iblis tetap mengaku lebih utama daripada Nabi Adam, dari manusia. Maka menggoda Nabi Adam agar tergelincir dari surga dengan memakan buah kuldi. Liana maksiata iblisa karena setune utawi maksiat iblis kana ana apa as luha pokoke maksiat. Jadi pokok dari kemaksiatan itu ketika kita mengaku-ngaku lebih utama, dan ketika kita mengaku lebih utama, semua kemaksiatan yang dasarnya adalah kesombongan, ujub, ngaku-ngaku utama itu enggak bakalan ngatep pangapurane Allah. Kata sampai sekarang pun iblis enggak mau minta sepuro, minta pengampunan kepada Allah. Karena apa? Iblis tetap ngaku lebih utama daripada manusia. Maka enggak mau minta sepuro, ngalah enggak mau. Maka ketika kita itu bermaksiat ataupun kita itu beranggapan lebih utama, maka ya kadang-kadang bisa dikatakan ngaku-ngaku kita itulah adalah sifat daripada iblis. Wa kullu maksiatin lan utawi saben-saben maksiat nasaat kang tukul apa maksiat an kibetin sangking sombong, tegese dakwal fadli ngaku-ngaku utama iku fa innahu mongko iku setuhune kelakuan layu teja ngaku-ngaku sombong layu teja ora ngarep apa gufra nuha pangapurane maksiat lianna maksiata iblisa karena setuhune maksiate iblis kana iku kana ana apa asluha asline maksiat. Lah ketika ngaku utama sampai sekarang pun iblis itu tetap ngaku lebih utama daripada manusia, enggak mau minta pangapura kepada Allah, kepada penciptanya enggak mau. Jadi jangan sampai kita itu tidak mau mengakui keutamaan ketika kita berbuat salah. Maka dari itu kesombongan itulah pokok dari maksiatnya iblis. Maka semoga kita dijauhkan dari hal-hal sedemikian itu. Yas'umu maksiati utawi maksiat minal kibeti saking kesombongan kana asluha ana apa asale pokoke maksiat al maksiat utawi kemaksiatan minal kibeti saking kesombongan
iku yasumu ngira sapa iblis annahu setune kelakuane iblis iku khairun min sayyidina sangking bendoro kita Adam, ya Nabi Adam. Jadi iblis itu tetap mengira bahwasanya dia lebih dari sayyidina bendoro kita Nabi Adam, tetap mengakui bahwasanya dia lebih utama karena terbuat dari api, sedangkan Nabi Adam terbuat dari tanah. Sampai sekarang nggak mau bahkan ngajak manusia kepada kehinaan, bukannya minta sepuro kepada Allah. Jadi ketika minal kibri, maksiat minal kibri, dari kesombongan itu tadi, maka itulah sebenarnya kemaksiatan yang sesungguhnya. Itu adalah kemaksiatannya iblis. Karena kesombongan tidak akan mau meminta pengampunan, tidak mau meminta ampunan dari Allah. Wali anna lan kotono setune zillata utawi keplesete sayyidina bendoro kita Adam, ya Nabi Adam alaihi salam iku kana opo asluha asale zillah minas sahwati saking sahwah. Lah sebenarnya terplesetnya Nabi Adam itu karena adanya bronto itu tadi, adanya sahwah di dalam hatinya Nabi Adam. Tapi kenapa kok sampai Nabi Adam bisa tertarik, bisa ada bronto, itu tidak lain karena nggak ngira Nabi Adam itu ada yang berani bersumpah atas nama Allah bahwasanya pohon samtoh yang mau dimakan oleh Nabi Adam itu Allah membolehkan memakan. Maka terplesetnya itu karena adanya sahwah di dalam hatinya buah kuldi, karena keinginannya Nabi Adam untuk memakan buah kuldi. Jadi sebenarnya terplesetnya disebabkan karena sahwah itu tadi, keinginan brontone ati ila sain maring sawiji-sawiji, karena keinginannya hati itu tadi untuk kepada sesuatu. Dan sampai detik itu Nabi Adam nggak mengira akan ada yang berani berjanji, bersumpah mengatasnamakan Allah, karena saking taatnya Nabi Adam sebenarnya tidak mengira syaitan itu sebagai hamba yang mulia ketika belum diturunkan di bumi, itu tidak mengira bahwasannya iblis itu berani bersumpah dengan nama Allah. Maka ya dipercaya oleh Nabi Adam atas saking taatnya, bukan karena sahwah semata, tetapi yang jelas terpelesetnya itu karena adanya keinginan di dalam hati. Maka ketika maksiat itu yang muncul karena sahwah, itulah yang dinamakan istiaqun nafsi ila syai'in. Dan itu akan bisa kita mintakan ampunan ketika kita menyenangi sesuatu, tetapi tidak didasarkan pada kesombongan. Tapi kalau udah ada dasar dari kesombongan, nggak akan mau minta ampunan, seperti halnya syaitan, iblis itu sampai sekarang nggak mau minta ampunan kepada Allah, nggak akan mau. Bisa babi istiakihi, kelawan sebab istiakihi brontone atine
ila zauki mating rasane samroti sajati sahwah, rasane buah sajati sahwah, pohon sahwah. Kuldi itu tadi, buah kuldi, karena adanya keinginan hati dari Nabi Adam untuk merasakan rasanya buah kuldi. Almanhi kang dilatang anha saking samroh, bahwasanya Allah telah melarang untuk memakan buah kuldi itu tadi. Tetapi setan itu bersumpah mengatasnamakan Allah, bahwasanya Allah tidak benar-benar dalam melarang Nabi Adam untuk makan buah kuldi. Dan saking taatnya Nabi Adam kepada Allah, maka dia tidak mengira, Nabi Adam ini tidak mengira akan ada yang berani bersumpah demi Allah dengan mengatasnamakan Allah. Dan ketika belum turun ke bumi, malaikat, setan atau iblis atau manusia itu merupakan makhluknya Allah, dan malaikat itu adalah iblis itu sebelumnya malaikat, makhluk yang mulia, tapi karena kesombongannya tidak mau sujud kepada Nabi Adam, nggak mau minta ampunan, maka diturunkan ke dunia menjadi iblis. Maka ketika kita tidak mau minta ampunan kepada Allah, ya kita sama dengan iblis. Iblis itu sampai sekarang tidak mau minta ampunan. Wal maqalatul asitatu bismillahirrahmanirrahim, utawi maqalah kang nomor 10. Wal maqalatul asitatu an ba'di suhadi iku an ba'di suhadi, saking sebagian zuhad. Zuhad itu orang yang zuhud, uzlah. Jadi seperti saya katakan tadi di atas, bahwasanya Imam Ghazali itu pernah mendatangi para aulia, itu dihikayahkan oleh Imam Ghazali. Ketika para aulia, wali-walinya Allah itu zuhud semuanya di hutan belantara, karena hakotu dunia itu, menganggap dunia itu hina. Nah kalau Gusmi itu ya zuhudnya di keramaian, di diskotik, di hiburan-hiburan malam, karena dakwah beliau di situ. Nah kalau kita makomnya nggak seperti Gusmi, nggak usah nitu-nitu katut. Gus Miftah itu ya makomnya di PSK di diskotik. Nah, kalau kita bukan makomnya nggak usah ikut-ikut katut. Kita mudah membuktikan wali atau enggak, dakwah di tempat itu enggak katut dan mampu, itulah waliullah itu sudah. Seperti halnya Gusmi, kita mau membuktikan makom kita, nah, asal dakwah di situ enggak katut, itu mesti wali lah. Tapi selama kita katut ya wali murid, maka ketika makom kita tidak seperti halnya Gusmi, ya janganlah kita berdakwah di tempat-tempat yang penuh maksiat, karena bisa jadi kita katut di dalamnya. Al maqalatul asiratu, tawi maqalah kang nomor 10, iku an ba'di zuhadi, saking sebagian zuhad. Jadi diriwayatkan oleh utang-utang zuhud ini, utang-utang yang uzlah, mazhabul uzlah. Baik mazhab uzlah itu tadi saya katakan bahwasanya dalam Imam Ghazali menceritakan aulia itu banyak yang meninggalkan urusan dunia, pergi ke hutan belantara untuk takotub kepada Allah, artinya menyendiri dengan memakan ketumputan ya akal-akal aziz. Makanya dikatakan ya akal-akal aziz. Akhirnya umat dipimpin oleh mubtadi, orang-orang ulama-ulamanya ahlu bid'ah yang belajar agama dari medsos atau tidak pernah mondok tapi sudah berani berfatwa, ashabu fatwa. Itu yang ketika para ulama ya terus keluar, disuruh kembali oleh wali yang lain, karena yang tahu wali hanya wali. Maka didatangi, ya kalakal asis taroktum ummata rasulillahi fi aidil mubtadi'i,
Mubtadi itu orang pelaku bid'ah. Artinya bid'ah itu bukan hanya kalau apa itu tahlilan, bukan bid'ah. Itu bid'ah itu adalah ketika tidak tahu ilmu agama tetapi memfatwakan utusan agama. Lulusan stand up komedi tetapi ngomong mengenai agama, berfatwa mengenai agama. Jadi ketika kita berbicara itu ya harus pada kapasitas proporsi kita sebagai apa. Makanya sekarang itu santri-santri lulusan apa itu pondok-pondok pesantren ya terus keluar semua berani menyatakan saya ustadz. Jangan sampai ustadz itu diisi oleh yang dari STM. Ya nggak apa-apa kalau memang mondok dari lulusan STM. Alangkah baiknya saya lulusan STM, saya insinyur tapi saya juga ustadz. Jangan tuh stand up komedi keluar berani mengatakan saya ustadz. Nah, belajar di pondok enggak pernah, belajar ilmu keagamaan juga enggak. Lah ini yang dari pondok itu terlalu tawadu. Ketika keluar saya belum bisa apa-apa. Padahal ilmunya sudah segudang itu yang dari pondok-pondok. Mas-mas santri yang keren itu harus berani ketika keluar harus mengatakan saya ustadz, saya ahli hadis, saya ahli balaghah, saya ahli nahwu. Lawang yang SH, sarjana hukum yang kuliah-kuliah itu belum tentu hafal pasal-pasal. Buka lagi sama ketika di santri walaupun kita setengah-setengah di pondok, alfiahnya kita pas-pasan, sorobnya kita pas-pasan, tapi kan masih punya dasar untuk buka lagi. Ketika ditanya, fikih kita ya pas-pasan, tapi kan bisa kita dikasih kuncinya untuk buka itu, untuk mempelajari kembali. Maka ketika keluar dari pondok harus berikrar, saya ustadz. Jangan sampai ustadz itu diisi oleh alumni-alumni stand up komedi, ya lebih patah lagi nanti. Makanya didatangi para wali-wali itu oleh wali yang lain, karena yang tahu wali itu adalah para aulia itu sendiri. Ya akal-akal aziz taroktum ummata rasulillahi fi aidil mubtadi. Telah engkau tinggalkan umat Rasulullah itu dipimpin oleh ulama-ulama yang bid'ah. Artinya yang tidak mengetahui ilmu agama tapi berani memfatwakan utusan agama. Anba di zuhadi sangking diriwayatnya sangking sebagian nih zuhad. Wa utawi zuhad iku alladzina wong akeh ikhtaqatu kang padha nginokake sapa alladzina dunya ing donya walam yubalu lan durung nganggep ota nukuli ota yubalu ota nganggep sapa alladzina biya kelawan donya balik akhadhu padha njupuk sapa az-zuhad minha saking donya qad tihim ing kira-kira kabutuhane zuhad. Jadi zuhad itu orang yang menghinakan dunia, artinya menghinakan dunia itu meninggalkan dunia. Urusan dunia itu tidak terlalu penting, yang penting adalah urusan akhirat. Bahkan urusan dunia itu sebagai fasilitas saja. Itu tidak terlalu menganggap, bahkan lam yubalu walam yubalu lan duto nganggep sopo alladzina zuhad itu tadi biha kelawan donya balik akhadhu podo ayen jupuk sopo alladzina zuhad minha sangking donya kode to ing kira-kira dotu totihim kabutuhane zuhad. Jadi orang yang zuhud itu yang mengambil kebutuhannya saja dari urusan dunia, tidak begitu memperhatikan urusan dunia. Bahkan ada yang meninggalkan hakotu, meninggalkan menganggap ino ketika terlalu mengutusi dunia. Karena brontone ati mating sae, brontone ati kepada sesuatu itu tadi istiaqun nafsi, brontone ati ila saein mating sawiji
iku penyebab daripada kullu maksiatin nasiatin kang muncul an sahwah dari sahwah. Maka orang yang zat karena takut ketika nanti menyenangi urusan dunia akhirnya membawa kepada maksiat yang muncul oleh sahwah itu tadi, oleh berontone hati, maka ditinggalkan. Itu dinamakan oleh orang yang takut dunia seperti itu namanya uzlah, zuhud, orang yang meninggalkan urusan dunia untuk berpatah kepada Allah, hanya mengambil sekedarnya saja urusan dunia. Qad tadatu tatihim, kita kebutuhane. Nah ini diriwayatkan dari para zuhad seperti ini riwayatnya. Man iku man utawi sapane wong iku aznaba nglakoni dosa sapa man zamban kelawan sawijine dosa. Tahammalahu tegese tahammalahu nyangga sapa man ing dosa, tahammalahu nyangga sapa man ing dosa. Jadi siapa yang melakukan dosa dari seseorang itu berarti dia akan menanggung nyangga beban dosanya itu tadi, perbuatannya. Wa huwa hali utawi man iku hak tetapi guyu. Wa huwa hali utawi man iku hak guyu sapa man wis berbuat dosa, mempunyai beban dosa tetapi dia tertawa. Seperti halnya iblis itu tadi, berarti kibrin, sombong, wis berbuat dosa nggak mau minta ampunan tapi malah tertawa. Tegese al khalu utawi tingkai iku annahu setuhune man yafrahu iku yafrahu seneng sapa man bitahammulihi kelawan nyonggone dosa. Ketawa itu tadi artinya begini, ketika berbuat dosa dan mempunyai beban dosa dia tertawa. Tertawa itu artinya dia itu tidak, tingkahnya itu tidak merasakan menyesal sama sekali, bahkan senang dengan laku dosanya itu tadi. Fa innallaha mongko setuhune Allah iku yudkhiluhu nglebokake sapa man annara ing neraka. Wa huwa hali utawi man iku ya beki nangis. Lah sakwise nek donya iku nglakoni dosa malah guyang-guyu, enggak duwe rasa nyesal, artinya gitu. Artinya itu malah merasa enggak apa-apa lah, bangga atau bahkan membanggakan ketika di dunia. Bitahamuli karena beban dosanya itu tadi. Fa innallaha yudkhiluhu, fa innallaha mongko utawi Allah iku yudkhiluhu nglebokake sapa man annata nglebokake sapa Allahu ing man annata ing neraka. Wa huwa kali utawi man iku ya beki setelah tertawa-tertawa di dunia lalu nangis. Karena apa? Dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar bahwasanya mandakhola al-qabta sapane wong utawi sapane wong itu dakhola mlebu sapa man al-qabta ing kuburan bila zadin kelawan tanpane amal kal gharikil mugawwas, seperti halnya orang yang kanama tokibal bakhto bi la safinatin, seperti halnya nyebrangi segoro tanpa safinah. Siapa saja yang di dunia itu tidak beramal soleh, bahkan artinya melakukan maksiat, ketika masuk ke kuburan dia seperti halnya tidak membawa sangu sama sekali. Dimisalkan oleh Kanjeng Nabi kal ghatikil mugawwas, seperti halnya orang yang
tenggelam, kelelep, bengok-bengok jaluk tulungan. Ya setelah masuk lalu nangis, padahal tadi di dunia tertawa-tertawa, artinya tidak menyesali, bahkan berbuat maksiat. Umpamanya koruptor itu kan berbuat maksiat, nggak nyadari, nggak mau berbuat minta ampunan. Ketika dia tidak mau minta ampunan, itu sama halnya seperti dia selalu yafroh, senang dengan apa yang diperbuatnya. Kan ketawa-ketawa dia berarti, artinya kan gitu. Nah, setelah oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka, ketika masuk ke liang lahat, seperti halnya orang yang tenggelam di laut, batu akan menangis. Ini percuma, nggak mungkin akan dibangkitkan lagi, wis habis masa minta sepurone. Karena di dunia yang ketika dikasih kesempatan, kenapa tidak digunakan untuk minta ampunan kepada Allah, malah bangga dengan maksiatnya, bangga dengan korupsinya. Maka dari itu ketika dia meninggal akan menangis nantinya dan menyesali. Wis nggak ada gunanya ketika sudah di alam kubur, karena nggak akan berlaku. Wis telah diberi kesempatan di dunia untuk minta ampunan, nggak digunakan. Lianna setune, korno setune, man, korno setune, iku haqqahu, ing kenyataane man, ayan dama yento nyesel getun sapa man, wes takfira lan nyuwun ngapura sapa man, Allah ing Allah Ta'ala, halimun luhur sapa Allah, lidzalika karna mengkonolah maksiat. Jadi dalam kenyataannya sebenarnya dia itu menyesal, tapi ya sudah nggak ada gunanya ketika ada di alam kubur. Walaupun minta ampunan Allah, malah ditambahi, waman utawi sapane wong atoa, iku atoa toat sapa man, wa huwa hali utawi man iku ya begi nangis kayaan karena isin witang minallahi sangking Allah Ta'ala, halimun luhur sapa Allah, wa khaufan lan ing kelawan karena ajrih minhu sangking Allah Ta'ala, halimun luhur sapa Allah, ala taksirihi ing atase pepekane fitil katoati ing dalam mengkonolah toat. Jadi ketika dia itu melakukan maksiat, waman atoa, lalu selanjutnya toat, utawi sapane wong iku atoa toat sapa man, wa huwa hali utawi man iku yabki nyesel nangis hayaan karena witang minallah, karena rasa izin takut kepada Allah telah melakukan maksiat, ala taksiri fitil katoah, karena ingin mengurangi ketaatannya man itu tadi, yang telah menyesal itu tadi. Fa innallaha mongko setune utawi Allah, ya Allah Ta'ala, halimun luhur sapa Allah, iku yudkhiluhu nglebokake sapa Allahu ing man al jannata ing swarga, wa huwa hali utawi man yadhaku iku yadhaku bungah guyu sapa man, tegese yafrahu bungah sapa man, ghayatal farahi kelawan katuke bunga. Ghayatal farhi itu katuke bunga itu ya bunga yang amat sangat banget bunga li khusuli karena asile matlubihi kang di
putih man wa utawi matlub iku afullahi pangapura ne Allah Ta'ala halimun luhur sapa Allah. Jadi ketika berbuat maksiat lalu minta pangampunan, minta seputo, innallaha ghafurur rahim. Ketika minta ampunan ke Allah, maka karena metasa witang, metasa takut kepada Allah, ajrih dumateng Allah, maka Allah akan memasukkan, mengampuninya dan memasukkan ke dalam surganya Allah. Dan orang yang telah meminta ampunan itu tadi akan yadhak, guyu. Artinya bunga dengan apa? Bahwasanya tujuan akhir dari tujuannya minta ampunan itu tadi sudah didapat oleh wong seseorang itu tadi, yaitu ampunannya Allah. Maka dari itu ketika sifat dasar dari manusia itu sombong, tidak mau meminta ampunan, maka tidak lain dan tidak bukan itu adalah sifatnya iblis. Karena iblis sampai sekarang juga tidak mau minta ampunan kepada Allah. Semoga kita dijauhkan dari sifatnya iblis, selalu sombong untuk meminta ampunan kepada Allah. Ketika kita meminta ampunan kepada Allah mesti dimaafkan karena Ghafurur Rahim. Maka dari itu ketika kita memiliki dosa kepada ataupun salah kepada manusia, kita jangan sampai menjadi berlaku sombong untuk tidak mau minta ampunan kepada sesama kita. Karena ampunan kepada Allah itu mesti diampuni. Belum tentu ketika kita minta maaf kepada teman kita, saudara kita, belum tentu teman kita atau saudara kita itu bisa memberikan maaf kepada kita. Tapi yang jelas kita sudah melahirkan, meniatkan kita minta maaf kepada teman kita. Arti minta maaf itu ketika kita berbuat salah kepada sesama kita, ya kita minta ampunan teman kita. Arti ampunan itu adalah meminta maaf. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa kita ngajikan di sore menjelang maghrib ini. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimatih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.